alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sembat dan nikmat sehat. Nikmat sembat kita syukuri di saat barangkali tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita tidak sempat mendapatkan jamuan Ramadan kali ini. Nikmat sehat kita syukuri di saat sahabat-sahabat kita kemungkinan atau bahkan tetangga kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terbaring di rumah sakit atau sedang sakit. Dan mari kita doakan semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikmati Ramadan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan ya dari junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang kita semua menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga pemirsa sekalian yang selalu menghidupkan sunnahnya, kemudian menghidupkan sunnahnya dan menjalankan syariatnya serta menjauhi larangannya, diakui nanti dan mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kali ini kita bersama-sama masih merasakan masa pandemi yang kita semua bersama-sama berikhtiar lahir dan batin dengan mentaati protokol kesehatan, dengan mentaati protokol keimanan. Protokol kesehatan dalam rangka untuk supaya jasmani kita sehat, ikhtiar kita dengan memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, itu bagian dari kita taat pada protokol kesehatan, ikhtiar sehat jasmani. Kemudian jangan lupa kita juga harus mentaati protokol keimanan agar supaya jiwa kita, rohani kita sehat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dengan demikian, maka insya Allah secara jasmani dan rohani kita sehat walafiat atas izin, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, untuk bersama-sama introspeksi, untuk bersama-sama bermuhasabah. Sudahkah Ramadan yang kita lalui dari hari pertama sampai dengan hari ini kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mulai dari ibadah fardu kita, salat 5 waktu kita. Sudahkah istiqomah? Sudahkah 5 waktu? Sudahkah tepat pada waktunya? Sudahkah berjamaah di masjid bagi bapak, bagi kaum laki-laki yang dewasa? Kemudian yang berikutnya adalah sedekah. Sudahkah kita membiasakan sedekah di hari-hari Ramadan, terutama sedekah subuh? Sudahkah itu kita biasakan? Kemudian bagaimana rutinitas kita yang lain? Beramal soleh, tadarus Al-Quran. Sudahkah kita menghiasi hari-hari kita itu dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran? Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat dia akan datang memberikan pertolongan kepada para sahabatnya, pada orang-orang yang mencintai Al-Quran, pada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang lainnya seperti halnya salat tarawih dan witir.
Mari kita evaluasi, adakah tarawih witir kita yang longgar, yang lobang, yang bolong? Mari bersama-sama di penghujung Ramadan ini kita introspeksi diri, kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita. Jangan lupa juga, telah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus bersama-sama peduli, berbagi kepada sesama, peduli dan berbagi kepada kaum du'afa, peduli dan berbagi kepada yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan, lebih-lebih di masa pandemi ini. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi di tahun ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beribadah, beraktivitas. Anak-anak kita yang sedang sekolah bisa kembali sekolah, menuntut ilmu dengan wajar, dengan normal. Kita yang bekerja juga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan beraktivitas normal seperti semula. Untuk itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengingatkan dalam satu doanya yang mengaminkan Rasulullah, kemudian yang mendoakan adalah malaikat Jibril, bahwa beliau mengingatkan atau malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang mendapati Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kelompok celaka, maka mari kita bersama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat. Puasa Ramadan yang kita kerjakan tahun ini insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, tahun-tahun yang lalu. Kemudian sholat 5 waktu yang kita kerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, terutama dosa-dosa kecil. Karena dosa besar hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat, taubatan nasuha. Dengan demikian, pemirsa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hindari kecelakaan, termasuk orang yang celaka, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita optimalkan Ramadan tahun ini. Jangan-jangan ini menjadi Ramadan tahun terakhir bagi kita. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita bisa berjumpa kembali dan bisa optimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita introspeksi diri. Sudahkah kita melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan ajaran baginda besar Muhammad SAW? Sudahkah kita berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ibadah puasa kita masih sekedar ritual? Setiap tahun datangnya Ramadan, ya kita ikut puasa. Kita malu kalau nggak puasa karena tetangga kita berpuasa. Nah, kalau hanya sekedar itu, maka ya nantinya selesai Ramadan, selesai kewajiban, karena itu hanya sekedar kewajiban. Akan tapi mari kita tingkatkan. Sebagaimana juga kalau kita sekedar sholat, hanya sekedar gugurnya kewajiban, selesai sholat ya sudah selesai urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar supaya ibadah yang kita kerjakan, puasa, sholat, kemudian nanti kita di menjelang Idul Fitri, kita akhiri, kita tutup, kita pungkasi ibadah kita dengan bayar zakat fitrah, supaya tidak sekedar ritual. Maka mari bersama-sama kita berusaha meningkatkan kualitas amal ibadah puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah yang lain, hanya berharap itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan sekedar gugurnya kewajiban. Nah, dan itu butuh proses yang tidak gampang, butuh proses dan waktu yang lama, karena itu bergantung juga dengan kondisi spiritual kita,
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bisa bertambah, bisa naik dan bisa turun. Oleh karena itu, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam rangka kita mengharap ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah apabila kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana itu kemuliaannya lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa yang diaminkan oleh baginda Muhammad SAW yang kedua yaitu celakalah orang-orang yang berjumpa yang mendapati kedua orang tuanya hidup bersama kedua orang tuanya dan tidak menyebabkan dirinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang anak ketika kita masih mendapati kedua orang tua kita, mari kita berbakti kepada beliau berdua. Ketika masih hidup, kita taati, kita patuhi semua perintahnya selama perintah itu tidak untuk mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang tua kita sudah meninggal, mari kita doakan agar diampuni dosanya dan diterima amal kebaikannya. Karena bagian dari tiket kita menuju surganya Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Lebih pada seluruh anak-anak, siswa-siswi, sehingga harapannya adalah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita supaya kita masa depan kita hidup sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, doa yang diaminkan oleh Muhammad SAW yang dibacakan oleh malaikat Jibril adalah celakalah orang-orang yang ketika disebut nama Muhammad dan dia tidak mau mengucapkan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk itu, mari bersama-sama kita di penghujung Ramadan ini kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian, menerima amal ibadah pemirsa semuanya, dan mudah-mudahan kita berdoa semoga pandemi tahun ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan kita bersama-sama mendoakan, tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina. Semoga yang sedang mendapat ujian di bumi Palestina diberi kekuatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Zion Israel diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengecam kekerasan yang ada di sana. Semoga saudara kita yang berada di bumi Palestina diberikan kekuatan, kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.